Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Selesai? Alhamdulillah. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Sarah, Dewi, Hanifah, Rafiq, Vicky, Canigia, Wahid, Ganta, Lutfi, Anda semua ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari apa sih? Kita akan mempelajari namanya basis data. Nah, teman-teman sendiri udah pernah dengar belum sih? Apa sih itu basis data? Oh, ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi basis data itu terdiri dari dua kata. Kata pertama kata basis, yang kedua kata, ya benar sekali, kata data. Nah, untuk kata data sendiri teman-teman pasti udah sering banget menjumpai apa sih itu data gitu. Dan biasanya menjumpai di mana kalau teman-teman sendiri gitu? Biasanya di mana? Di sekolahan, terus di kelurahan, kemudian di rumah sakit, kemudian di perkantoran. Nah, data yang paling dekat dengan teman-teman, misalnya, ya benar sekali, data diri teman-teman itu sendiri. Nah, jadi kalau disimpulkan dari contoh yang teman-teman kasih tadi, data itu sebenarnya apa sih? Arsip? Bisa. Dokumen? Iya, benar. Kemudian catatan? Iya, benar sekali teman-teman semua. Data itu merupakan kumpulan catatan dari objek dunia nyata, kemudian diubah menjadi sebuah catatan itu sendiri. Nah, catatan itu sendiri bisa dalam bentuk apa? Nah, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk angka, kemudian bisa dalam bentuk tabel dan lain-lain seperti itu. Nah, apa saja yang bisa dijadikan sebagai data? Nah, bisa berupa manusia, hewan, bahkan konsep maupun kejadian itu bisa dijadikan data, teman-teman. Kemudian kata kedua yaitu basis. Apa sih itu basis? Basis dari kata base yang artinya selain kata dasar. Ya benar sekali, gudang, kemudian brankas bisa, kemudian tempat penyimpanan, ya benar, itu jawaban teman-teman semua itu benar. Basis itu artinya gudang atau brankas. Jadi kalau digabungin basis data itu merupakan kumpulan data, himpunan data, benar sekali. Kalau di dunia nyata itu kita bisa ibaratkan basis data itu kayak kita menyimpan sesuatu dokumen di dalam sebuah lemari gitu. Teman-teman pernah kan menyimpan dokumen di dalam sebuah lemari? Contoh yang bisa disimpan baju, iya, atau berkas sekolah, benar banget. Ketika kita menyimpan berkas sekolah di dalam lemari, itu ada, kita pertama ngapain? Kita masukkan dulu, kita susun dulu, kita beri nama dulu. Nah, sebenarnya konsep basis data kalau di dunia nyata itu seperti itu. Tapi kalau di dalam basis data untuk IT sendiri, fungsinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Basis data merupakan himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara mudah. Kemudian yang kedua, atau bisa juga kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan, dan kemudian disimpannya di mana? Di dalam elektronik. Elektronik itu bisa hard disk, bisa flash disk, bisa komputer. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan pengaturan, pemilahan, pengelompokan, pengorganisasian data sesuai tujuan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Basis data itu merupakan kumpulan file untuk sebuah penyimpanan. Nah, penyimpanannya itu di dalam sebuah media elektronik. Untuk apa? Untuk mudah dipilah, untuk mudah dicari, untuk mudah dikelompokkan, dan untuk lebih mudah memperorganisasikan data itu sendiri. Selanjutnya, ada sebuah video. Nah, kita tonton dulu ya videonya. Sebentar.
maksud dari videonya nanti itu apa? Oh, I've just spent days working on my research report and I can't seem to find the right information. I assume you're using the library databases for your research? What? I've just been searching the internet. It looks like you're wasting time looking through pages of results that aren't good to you. Yeah. The way to go is to use the library databases. Okay, smarty pants. What's a database? A library database is like a storage box, containing collections of information such as journals, conference papers, statistical data. Most databases will focus on a particular subject area. That definitely doesn't sound like the free information I found on the internet. Well, databases contain quality and scholarly content. The library subscribes to them, so you can get access to this good stuff for free. My lecturer did use the words scholarly and quality. I got nervous when all I'd found was stuff I couldn't use. I started that way too. If you want to get better marks for those assignments, it's gotta have quality info. Gosh, I feel relieved already. Thanks heaps. Before you go, don't you want to know which database to use for your report? Yeah, I do. The way I found out was to go to the library website and look for the databases listed by subject. This is awesome. I owe you one. Nah, itu tadi videonya. Ada yang bisa menjelaskan arti dari video tadi apa? Kemudahan dalam pengolahan data, lebih rincinya. Bisa diceritakan maksudnya itu, tadi ceritanya itu gimana? Ada yang bisa menceritakan lagi? Gimana? Mbak Sarah? Oh iya. Seorang wanita yang sedang bingung mencari data, kemudian dibantu oleh teman laki-lakinya untuk mencari data lewat sistem basis data. Nah, inilah teman-teman. Kita udah punya basis data nih, tetapi ketika data itu banyak, gimana sih cara kita mengolahnya dari bermacam basis data yang kita punya? Itu yang disebut kita membutuhkan sebuah sistem basis data. Seperti itu. Nah, komponennya sistem basis data itu ada apa aja? Ada hardware atau perangkat keras, kemudian ada operating system, kemudian ada sistem operasi, kemudian ada database itu sendiri, kemudian ada database management system, kemudian ada pengguna, ada aplikasi. Yang paling penting di sini adalah yang nomor 4, yaitu DBMS atau database management system, yaitu sistem untuk mengolah data itu sendiri. Nah, kita akan belajar ini lebih lanjut apa sih itu DBMS. Ini dia, DBMS atau sistem basis data merupakan suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh pengguna. Nah, jadi ini tuh merupakan suatu software gitu teman-teman, software yang dirancang untuk mengelola basis data yang teman-teman punya, terutama basis data yang sifat atau skalanya itu besar. Untuk apa? Untuk ini dia, menghindari kekacauan hal pengolahan data dalam jumlah besar. Nah, database sendiri merupakan perantara antara pengguna dengan database itu sendiri. Tujuannya seperti itu, untuk menghindari kekacauan yang besar, terutama data yang skalanya lebih besar. Dan ingat, fungsi utama untuk apa? Mengolah data itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian selanjutnya, fungsi dari sistem basis data. Fungsinya apa aja sih? Ada fast, ada efficiency, ada security, ada availability, ada shareability, ada competent, ada akurasi maksudnya. Nah, dari ketujuh fungsi itu ada yang bisa menjelaskan? Ya, benar sekali. Fungsi pertama itu fast, berhubungan dengan kecepatan kita mengakses data. Kemudian kedua, efisiensi, ya efisien, kita lebih efisien kita untuk menggunakan data. Ketiga, security, otomatis keamanan.
kemudian availability, ketersediaan, kemudian shareability, pembagian data, kemudian completeness, komplit, benar, datanya itu lebih lengkap, maksudnya seperti itu. Kemudian akurasi, akurat. Nah, penjelasan lebih lanjutnya di sini nih teman-teman. Nah, ini dia. Apa sih itu fast? Nah, fast itu berhubungan dengan kecepatan, yaitu cepat dan mudahnya kita untuk memanipulasi dan juga untuk memunculkan kembali data tersebut. Nah, memanipulasi itu sendiri bukan untuk membohongi ya, tapi dalam sifat merubah data, yaitu mengedit. Nah, data tersebut itu mudah diedit dengan cepat, kemudian data yang sebelumnya itu juga mudah untuk dicari. Kita bandingin teman-teman. Tadi kan waktu awal kita ada suatu permasalahan, yaitu contohnya di penyimpanan ketika kita menyimpan data di dalam lemari. Kemudian kita bandingkan nih, kita simpan data di dalam sebuah sistem. Lebih cepat mana kalian cari data di dalam lemari dengan cari data di sistem? Di sistem kan? Nah, ketika kalian cari data di sistem, kalian tinggal klik search-nya, kemudian kita tulis, udah jadi. Seperti itu. Kalau di lemari harus cari satu persatu, dibuka lagi satu persatu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, efisiensi. Efisiensi itu apa? Memberikan efisiensi ruang yang lega di memori penyimpanan, karena dengan adanya basis data, redundasi data dapat terhindar. Nah, kekacauan data dapat terhindar. Nah, jadi ketika kita menyimpan di sistem, nah kita cuma membutuhkan sebuah memori. Nah, ketika kita menyimpan data secara manual, kita membutuhkan tempat. Memori sama dengan tempat, cuman skalanya itu lebih mudah memori di dalam sebuah sistem daripada kita untuk tempat penyimpanan biasa. Kemudian yang kedua, akurasi, tingkat akurat data, seperti itu. Kemudian yang keempat, availability, ketersediaan. Nah, tidak mungkin kan data yang kita simpan, bisa jadi kalau di dalam penyimpanan biasa hilang, itu sangat mudah sekali untuk hilang. Tetapi dalam sistem ya bisa hilang, tetapi tingkat kehilangannya itu cukup rendah. Nah, itu juga masuk ke dalam security atau keamanan tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, komplit, kelengkapan data, yaitu dapat melakukan perubahan struktur, baik penambahan objek baru atau penambahan field baru. Itu seperti yang dijelaskan di dalam fast tadi, kecepatan, tapi ini juga kelengkapannya masuk ke sini juga. Kemudian security kita udah jelaskan tadi, keamanannya. Yang terakhir, shareability. Apa itu shareability? Kebersamaan pemakai, di mana kita dapat membagi data itu ke teman kita, bahkan kita juga bisa meminta data dari orang lain. Untuk apa? Untuk dapat digunakan bersama-sama, menghindari masalah baru yang terjadi dengan apa? Dengan adanya penumpukan data atau kehilangan data, itu shareability, seperti itu. Yang kedua, jenis bahasa komputer yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan DBMS. Nah, itu ada DDL dan juga ada DML. Apa itu DDL? DDL itu Data Definition Language, dan DML yaitu Data Manipulation Language. Nah, untuk DDL dan DML nanti kita jelaskan di pertemuan kedua ya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan lebih dahulu. Nah, contoh dari softwarenya basis data itu sendiri. Ada apa? Ada MySQL, ada Oracle, ada Microsoft, ada Firebird, dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk penjelasan hari ini kita sampai itu dulu. Ada yang bisa menarik kesimpulan nggak dari penjelasan hari ini? Benar sekali, kita menjelaskan tentang keunggulan dari basis data itu sendiri, kemudian fungsinya, kemudian macam-macamnya, contohnya, kemudian kelebihan basis data daripada penyimpanan manual. Benar sekali, sistemnya ya, terutama sistem basis data itu sendiri. Benar sekali, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Sarah yang sudah menjawab tadi. Nah, seperti itu. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita nanti akan membahas tentang DBML dan membahas tentang DDL dan DML, Data Definition Language, dan juga Data Management Language.
language, seperti itu. Nah, untuk PR-nya nanti kalian tolong dibagi menjadi 2 kelompok untuk minggu depan. Untuk absen ganjil nanti menjelaskan tentang DDA, dan untuk absen genap menjelaskan tentang DML. Seperti itu ya. Minggu depan silakan nanti perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi ke depan. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum